Baik, selamat siang warga masyarakat Kabupaten Belu. Salam jumpa dengan saya Vicky Nahak mengudara lagi di pagi menjelang siang ini. Hari ini situasi Kabupaten Belu sangat panas, sepanas berita yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi sebelum saya bahas berita pada hari ini, seperti biasa, saya ingin ditemani oleh sebatang rokok agar apa yang saya bicarakan ini saya ditemani. Izinkan saya untuk membakar sebatang rokok agar live saya pada siang hari ini lebih bermartabat dan lebih bermakna. Sebelum saya membicarakan tema live saya pada malam hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kepada yang pertama kepada saudara kita, Bapak Ibu saudara kita yang beragama Islam yang hari ini yaitu Hari Maulid Nabi Muhammad 1443. Yang kedua, saya mengucapkan selamat atas pernikahan adik Kristianus Agung Suri dan adik Ningsi Malioi. Adik Kristianus Agung Suri adalah anak daripada Bapak Anton Suri. Selamat, semoga adik berdua yang hari ini sudah melakukan pemberkatan nikah di gereja Santo Petrus Tukuneno Loloa langgeng terus sampai maut memisahkan adik berdua. Tema live saya pada siang hari ini adalah berita yang sangat hot, sepanas terik matahari pada siang hari ini. Konstruksi bangunan SDN Fatuk Metan di Belu viral yang dikerjakan oleh CV Agung Hidayat telan anggaran 350 juta rupiah. Luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pemimpin ganti pemimpin di daerah perbatasan ini, walaupun pemimpin itu mengatakan bahwa perubahan, saya naik perubahan, tapi kalau di bawah ada oknum-oknum tim sukses yang ambisi hanya mempekerjakan proyek, sehari ini yang terjadi seperti ini, seperti viral yang terjadi, yang dimuat berita. Apakah ini yang disebut perubahan sesungguhnya? Apakah begitu besar peran daripada oknum-oknum tim sukses ini sehingga mereka mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan juknis atau prosedur yang ada? Sebagai masyarakat, kami harus menyampaikan ini. Kepada Bapak Bupati yang terhormat, saya percaya bahwa Bapak Bupati hari ini adalah Bapak Bupati adalah orang yang tegas, disiplin, sesuai dengan ilmu basic yang Bapak miliki, dan slogan yang Bapak sampaikan adalah perubahan. Tapi hari ini juga saya meminta kepada Bapak yang terhormat, tolong Bapak sendiri kalau bisa turun langsung, inspeksi langsung, dan Bapak melihat kejadian yang terjadi di SDN Fatuk Metan. Miris saya sebagai masyarakat Kabupaten Belu. Saya berpikir bahwa perubahan itu cuma sebatas slogan. Sedangkan orang-orang yang oknum-oknum yang seperti begini, yang haus akan pekerjaan sebuah proyek, mengerjakan asal-asalan. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian supaya semua mata melihat, supaya bahasa yang saya sampaikan ini jangan terkesan bahwa saya iri dan segala macam. Saya gambarkan, Bapak Ibu saudara bisa melihat ini. Ini adalah konstruksi bangunan yang terjadi di SDN Fatuk Metan. Ini lihat. Ini. Lihat seperti beginilah bangunan ini. Ini. Dilihat supaya diskusi ini lebih menarik. Lihat.
Luar biasa Belu. Belu semakin di depan, bro. Masa ada bangunan kayunya seperti begini? Aduh. Kita bicara, kita kritisi, dibilang sakit hati, politik nanti 2024. Tapi kalau hari ini terjadi seperti begini, terus yang mau kita banggakan dengan slogan perubahan itu apa yang mau kita banggakan? Sedangkan oknum tim sukses ini hanya orientasi kerja. Dan saya sangat heran bahasa yang saya dapat. Ini bahasa. Judul berita yang dimuat oleh Nai Mariano Prada. Ada tulisan di situ yang mengatakan, kontraktor suruh kepala sekolah untuk lapor saja ke dinas bahwa pekerjaan sudah selesai. Kontraktor, oh nebula atau kau gila? Itu kontraktor itu yang saya katakan. Dia yang perintahkan ibu kepala sekolah, saya bikin akan pasang darah supaya kita sama-sama bawa di Polres Belosan supaya dia diperiksa. Ditetapkan jadi tersangka orang seperti begini. Orang begini ini yang nanti akan merusak citra daripada ini Matas Agusta Olin dan Matas Alo. Karena selalu pukul darah biang diri. Jangan sampai dia perintahkan kepala sekolah ini, saya menduga, dia perintahkan kepala sekolah bilang lapor sudah selesai, terus dia mengancam ini kepala sekolah bahwa bilang, oh saya ini ring 1. Kapanpun saya bisa kasih pindah. Saya menduga ini, jangan sampai pas itu keluar. Kau hebat apa kau di Belu sini nih kawan? Kalau tim sukses, oknum tim sukses ini, seperti yang berita ini, yang viral panas seperti begini ini tim sukses seperti begini, ini patut dicurigai, patut ditelusuri tim sukses seperti begini, oknum seperti begini. Ini orientasinya jelas. Dia dukung orang hanya untuk kepentingan proyeknya saja. Terus proyek yang dia kerjakan asal-asalan seperti begini. Nanti kalau sudah dia punya proyek asal untuk kalau sudah ketahuan paling asal ini, suruh perbaiki, nanti dia tidak mau. Alasan bahwa dia ring 1. Oknum-oknum tim sukses begini ini, Pak Bupati dan Bapak Wakil, ini yang nanti merusak. Yang mencederai kepemimpinan Bapak berdua. Itu oknum kontraktor yang itu, nanti kita berharapan terus. Jangan sampai waktu pilkada kemarin juga kontribusinya tidak ada, hanya omong banyak, tapi orang lain di bawah yang kerja setengah mati. Hari ini terjadi. Dan saya juga meminta kepada, biasa di sekolah itu ada namanya komite. Tolong komite juga bertanggung jawab dengan pihak ke sekolah, karena ini kesepakatan kerja, setahu saya ini ada kesepakatan. Tolong supaya pekerjaan itu menjadi lebih baik. Kita ambil contoh yang sudah terjadi di SD Wehor. Masih terjadi. Memalukan. Anda keluar di Facebook, seakan-akan tulisan lebih daripada seorang dosen, tapi kelakuan Anda dalam pekerjaan saja menciderai diri Anda sendiri. Tulis di Facebook seakan-akan Anda dewasa, padahal orientasi Anda untuk mengerjakan sebuah proyek. Setelah kerja proyek, kerja tidak betul, paksakan seorang kepala sekolah untuk pergi sampaikan bahwa pekerjaan itu sudah berhasil. Anda ini seperti oknum seperti Anda ini yang merusak Belu ini.
orientasi dan pemikiran dan pemahaman Anda itu jelas. Anda mendukung seorang menjadi bupati atau wakil bupati, orientasi Anda hanya mengerjakan proyek. Hari ini proyek Anda kerjakan tidak betul. Sudah tidak betul, Anda paksakan seorang kepala sekolah untuk menyampaikan bahwa sampaikan kepada dinas bahwa pekerjaan sudah selesai. Hai. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kasus SDN Fatuk Metan menjadi catatan kritis sistem pembangunan di Kabupaten Belu dalam bidang infrastruktur sekolah. Saya meminta kepada inspektorat kalau bisa turun. 2 sampel ini sudah membuktikan. Tolong dikawal. Tinggalkan semua perbedaan politik profesional. Tidak usah berpikir tentang ketakutan mau diganti dan diancam segala macam. Ketika Anda berjalan benar, saya yakin bupati dan wakil bupati akan tetap mempertahankan agar Belu ini menjadi lebih baik, Belu ini menjadi bersih, Belu ini lebih martabat, agar pemimpin ganti pemimpin menjadi lebih baik. Supaya oknum-oknum seperti begini ini, kontrak seperti begini, ini harus diberikan pelajaran secara serius. Kalau bisa orang seperti ini dilaporkan kepada polisi untuk dicobloskan kepada penjara, supaya dia juga tahu bagaimana makan nasi di antri di penjara sana, makan jagung ketika pagi hari itu, biar dia juga bisa tahu, rasakan. Diberikan tanggung jawab, kerja asal-asalan. Sudah asal-asalan, suruh paksakan orang untuk menyampaikan bahwa sudah selesai. Saya meminta kepada pihak inspektorat sekali lagi, tolong telusuri ini kontraktor yang mengerjakan pekerjaan di SDN Fatuk Metan. Saya minta. Kalau bisa dari pihak Tipikor Polres Belu juga tolong telusuri. Jangan sampai kontraktor ini punya masalah-masalah klasik terkait dengan permasalahan-permasalahan ini. Karena saya menduga orang begini ini bukan baru sekali dia melakukan, tapi mungkin sudah berkali-kali dalam dia mengerjakan sesuatu. Anda ini siapa? Kalau kau tidak mau dengar saya pemohon siapa, silakan. Kau buta kah? Baca itu berita di situ. Mau sebut nama, kau telusuri itu sebut dia pun nama di situ. Tadi orang sebut yang CV itu kau tidak jelas. Manusia tidak jelas. Anda ini siapa? Saya ini Vicky Naging sementara live yang ada omong ini tuh. Anda ini siapa? Anda mempertanyakan saya sudah jelaskan. Apakah Anda seperti saya berani untuk menyampaikan ini di depan publik? Jangan sampai Anda ini bagian daripada komplotan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mari kita membuat satu mosi tidak percaya. Mari semua kekuatan elemen masyarakat Kabupaten Belu untuk mengontrol sistem pemerintahan ini, terlebih oknum-oknum yang orientasinya mengerjakan proyek sekolah hari ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini sudah banyak mengisahkan masalah. Saya meminta ini yang tadi saya tunjukkan gambar itu, gambar foto-foto itu, saya juga belum tahu. Saya kalau bisa inspektorat atau pihak dari dinas, kalau bisa tolong dulu lihat itu. Minta maaf ya, saya juga minta tolong supaya sekalian lihat dengan itu seng itu. Jangan sampai seng itu, biasa orang lagi bilang itu 020, 030, saya tidak tahu sesuai raptu apa, tolong dicek dulu. Supaya kita sama-sama enak. Oknum-oknum yang begini hanya mau mengerjakan asal-asalan, hanya untuk memperkaya dia pun diri, segala macam ini yang harus diberantas. Sekali lagi, karena orang-orang begini ini akan menciderai kepemimpinan Matas Agus dan Matas Alo. Tolong. Kalau kita bilang pemimpinnya tegas, tapi kalau oknum yang kemarin merasa diri ada tim sukses, dia merasa diri bahwa buat asal-asalan, tetap.
kerja tidak sesuai, paksakan orang bilang, lapor sudah di dinas sana bilang sudah selesai. Hai, kau ini siapa di Belu sini nih? Orang seperti kau ini yang buat rusak Belu ini, mengajarkan kepada orang lain untuk berbuat hal yang tidak baik. Kau ini harus ditelusuri dan perlu diproses. Orientasi pada diri Anda itu jelas untuk memperkaya kebun diri dan golongan. Kerja asal-asalan, tidak punya rasa tanggung jawab. Tulis di Facebook hebat luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya menyampaikan itu. Saya meminta kepada Bapak Ibu saudara sekalian tolong dikontrol. Terlebih kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di sekitaran Fatuk Metan. Tolong semua mata tolong fokus kepada SDN Fatuk Metan. Tolong mulai hari ini, dengan melihat live saya ini, mulai hari ini tolong dipantau itu pekerjaan itu. Tidak betul itu langsung panggil di pengkotaan, suruh dia betulkan memang. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang nanti yang sekolah itu kita pun anak-anak yang ada di sekitar situ. Kalau ini bangunan tidak baik, tiba-tiba ada apa-apa, yang menjadi korban adalah anak-anak kita di situ. Jadi sudah sepatutnya orang tua masyarakat sekitar itu tolong dipantau. Itu kontraktor itu. Kenapa saya bilang begitu? Tapi ya sekali lagi saya terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Fatuk Metan yang tetap meminta, walaupun dipaksakan untuk melaporkan bahwa itu bangunannya sudah selesai, tapi Ibu Kepala Sekolah mau minta supaya dia meminta kepada ini kontraktor untuk memperbaiki bangunan itu baik, baru dia mau lapor. Itu harus saya salut karena Ibu Kepala Sekolah tetap pada pendirian dan prinsip. Itu luar biasa. Dan saya minta kepada semua kepala sekolah SD baik SMP yang ada di Kabupaten Belu yang hari ini semua yang ada sekolah-sekolahnya direhab. Jangan mau ikut kemauan kontraktor, sekali lagi. Kontraktor yang mengerjakan proyek itu jangan mau. Tidak betul, lawan Ibu. Ibu Bapak lawan. Dorang terlalu intimidasi dengan mereka punya bahasa-bahasa itu. Yang jual-jual, saya menduga banyak yang menjual nama-nama orang nomor 1, nomor 2 di Belu. Ibu datang kasih tahu saya, Bapak dong kasih tahu. Saya pasang darah untuk hal itu. Yang tidak benar saya pasang darah. Mau mereka bully saya, tidak senang saya, itu urusan mereka. Tapi orang seperti ini harus dipangkas, diratakan mereka itu. Sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti saya pantau lagi di SDN Fatuk Metan. Besok malam nanti saya live lagi di SDN Fatuk Metan. Ini menjadi berita yang saya suka. Karena setahu saya oknum yang mengerjakan proyek ini adalah orang hebat. Yang suka tulis di Facebook, luar biasa dengan dia punya ini. Nanti kita bertemu kan. Oleh karena itu saya akhiri live saya pada siang hari ini. Tapi sebelum saya akhiri live saya pada hari ini, closing statement saya. Kakak-kakak, bapak-bapak yang punya profesi sebagai kontraktor. Adapun dalam tahun 2021 ini saya melihat banyak kontraktor dadakan yang biasa notabene ada yang bilang dengan modal skop atau skop segala macam. Silakan jalankan profesi baru Anda atau yang sudah menggeluti profesi sebagai kontraktor. Harapan saya, kerjalah sebuah pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya agar bisa meninggalkan buah karya yang baik. Kalian adalah garda terdepan daripada sistem pembangunan infrastruktur. Tolong dikerjakan sebaik-baiknya agar kalian juga membawa kepemimpinan bupati dan wakil bupati saat ini. Bekerjalah secara profesional. Kalau yang punya basic kontraktor silahkan kerjalah secara baik-baik.
Tapi yang kalau tidak punya basic kontraktor ya jangan suka jual proyek atau hanya mendapatkan fee. Malu dong. Oleh karena itu dari pinggiran Kota Belu, cuaca yang panas. Kenapa saya ambil hari cuaca yang panas? Karena berita yang hari ini ada berita yang hot. Biar kita berpanas-panasan. Nanti hujan turun pun kita tetap dingin. Dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya pada siang hari ini. Salam jumpa dengan saya di lain waktu. Senantiasa Tuhan menyertai kita semua. Selamat siang.